Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini nih? Nah, coba kita ulang ya. Kalau misalnya saya bilang gimana kabarnya kalian hari ini, kalian bisa jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Masya Allah, good job. Selanjutnya tadi sebelum saya masuk ke sini ada mata pelajaran apa aja hari ini? Ya, seni. Wah, mantap. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Siti Saraulia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya di sini ialah ingin membagikan layanan bimbingan klasikal. Nah, selain saya memperkenalkan diri, di belakang sana ada kakak saya yang bernama Afif. Kita sapa ya teman-teman. Hai abang. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Siapa kak? Boleh? Boleh Luna? Ayo. Masya Allah. Ayo. Oke, terima kasih Luna sudah memimpin doa hari ini ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Siswa di sini ada berapa ya teman-teman? 36. Yang tidak hadir hari ini? 3. Jadi 33 yang hadir ya. Di layar sini terdapat tulisan how are you today. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang bilang happy, ada yang bilang capek. Apalagi selain itu? Marah. Apa? Lapar. Apalagi? Wah, banyak banget nih perasaan kalian hari ini. Sehat, sedih. Oh, selanjutnya di sini ada 4 gambar nih teman-teman. Ada yang bisa nebak gambar pertama ini apa? Enggak. Selain kaca? Oke. Menurut siapa? Siapa? Novel? Apa? Memahami diri sendiri. Oke, menurut Novel tadi memahami diri sendiri. Benar ya teman-teman? Beri tepuk tangan semua. Oke, yang lain ada yang bisa jawab nggak? Lalu gambar kedua. Baik. Gambar kedua. Kira-kira apa ini teman-teman? Insecure. Kata siapa tadi? Nelda. Lalu yang ketiga ini gambar apa teman-teman? Introvert. Kata siapa itu tadi?
Kata Alivia, kata Novel. Benar yang dikatakan oleh Alivia dan Novel. Tepuk tangan untuk Alivia dan Novel. Yang ke terakhir ini, kira-kira gambar apa ya teman-teman? Happy. Terus senyum. Selain itu bahagia. Benar sekali. Gambar di sini menjelaskan tentang bahagia, senang, happy, dan lainnya. Nah, dari berbagai tebakan yang teman-teman lontarkan, betul semua bahwa kita ini bisa mengekspresikan emosi kita terhadap diri sendiri. Akan tetapi kita mengekspresikannya itu melalui kalimat-kalimat positif. Misalnya di gambar kedua ini, seseorang yang lagi insecure, tadi ada yang jawab kan insecure. Misal kayak dia lagi ngaca, terus dia kayak ngerasa lagi breakout. Nah, dia bisa nih mengubah pikiran negatif itu menjadi lebih positif. Misalnya kayak aku cantik, aku keren, aku hebat. Nah, terus yang ketiga ini gambarnya tentang orang yang lagi ngerasa takut, ngerasa gagal, ngerasa nggak punya arah. Nah, dari dari perasaan tersebut bisa kalian ubah dengan kalimat yang positif. Misalnya, aku pasti bisa, aku pasti mampu, aku pasti keren. Nah, selanjutnya dari gambar ini, kira-kira apa? Bermuka dua. Siapa itu yang jawab tadi? Mukanya ada. Benar. Terus apa lagi? Senyum palsu. Terus apa lagi? Benar semua jawaban teman-teman. Di sini kalian bisa melihat berbagai macam ketika kalian sedang mengaca di depan cermin. Misal kalian lagi kurang percaya diri, kalian mencontohkan di depan cermin, kalian bilang aku keren, aku hebat, aku bisa. Nah, selanjutnya di sini materi yang akan saya mulai yaitu mulai hari dengan afirmasi positif. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum sih apa itu afirmasi positif? Nama kamu siapa? Alivia. Betul. Afirmasi positif kata Alivia, dia mengungkapkan kata-kata positif yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam dirinya. Oke, tepuk tangan untuk Alivia teman-teman. Ada lagi? Saya punya hadiah loh untuk teman-teman yang mau menjawab. Gak ada lagi nih teman-teman. Oke, tadi yang menjawab Alivia doang ya? Oke, Alivia. Benar banget yang dikatakan oleh Alivia bahwa afirmasi positif ini adalah kalimat-kalimat positif yang kita ucapkan pada diri sendiri, yang dimana bisa meningkatkan rasa percaya diri yang ada pada diri kita dan mengubah pola pikir negatif yang ada dalam diri kita menjadi pola pikir positif. Nah, selain itu juga afirmasi positif ini adalah harapan dan doa yang bisa
membentuk motivasi serta energi positif pada diri kita sendiri loh. Nah, selain itu juga afirmasi ini bisa membentuk rasa percaya diri serta bisa membangkitkan semangat kita setiap harinya. Misalnya kalian lagi mager untuk berangkat ke sekolah. Nah, kalian bisa tuh mengungkapkan afirmasi positif setiap paginya. Misalnya, aku hari ini niat belajar untuk mendapatkan nilai terbaik. Aku hari ini niat belajar untuk mendapatkan ilmu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa jawab lagi nih? Kenapa sih kita tuh kenapa sih kita tuh harus berpikiran positif setiap harinya? Oke, tadi siapa namanya? Siapa? Alicia. Menurut kata Alicia tadi, katanya kalau misalnya kita nggak punya pikiran, ya silahkan. Kita nggak sering mengucapkan kalimat positif atau berpikiran positif terhadap diri sendiri, kita sering negatif, sering overthinking ya, betul ya? Tidak semangat menjalani hari, betul banget yang dikatakan oleh Alicia. Alicia. Oke, tepuk tangan untuk Alicia teman-teman. Ada lagi nggak yang jawab? Ya? Apa yang kita akan lakukan ke depan atau apa yang akan kita dapat ke depan itu sesuai sama pikiran kita. Kalau misalnya kita mikir bahwa kita bisa mampu menjalankan tugas ini, maka nanti tugasnya juga akan terselesaikan dengan baik. Tapi kalau misalnya dari awal udah banyak ngeluhnya, ya buat ngerjain itu susah. Jadi tindakan kita ke depan itu tergantung sama pemikiran kita. Oke, siapa tadi namanya? Iya. Alivia. Hampir sama namanya teman-teman. Benar yang dikatakan oleh Alivia, bahwasannya tindakan yang kita lakukan setiap harinya itu membawa pengaruh positif terhadap apa yang ada di diri kita sendiri. Nah, di sini ada manfaat afirmasi positif. Nah, terapi afirmasi positif ini dapat memberikan dampak yang baik pada fisik serta psikologis seseorang, yaitu berupa kedamaian, ketenangan, dan selalu berpikiran positif, serta mengurangi anti-stres, yang dimana memberikan perasaan rileks serta membuat respon emosi yang positif. Nah, di sini udah menjawab dari mulai apa itu afirmasi positif, apa itu manfaat dari afirmasi positif. Saya punya ice breaking lagi nih teman-teman, karena tadi di awal kayaknya masih kurang semangat. Nah, nama ice breakingnya itu kepala diurut, kelapa diparut. Jadi kalau misalnya saya bilang kepala diurut, kalian pegang pala. Lalu ketika saya bilang kelapa diparut, kalian menggerakkan tangan seperti ini, seperti marut kelapa, betul. Oke, kita mulai ya. Kepala diurut, kelapa diparut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut,
Kurang konsen nih. Kepala diurut, kelapa diparut. Nah, oke. Oke, ice breakingnya sudah, dan semoga setelah ini lebih semangat lagi, lebih rileks lagi, lebih fresh kembali, serta bisa menjawab pertanyaan dari saya berikutnya. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari saya, yaitu coba sebutin satu kalimat positif yang bikin kalian merasa lebih baik setiap harinya. Ayo, boleh? Siapa namanya? Haga. Oke, Haga, afirmasi positifnya apa? Saya bisa. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Luna. Saya keren. Betul banget tuh teman-teman. Selanjutnya siapa? Tadi Teli. Novel ya. Saya hebat. Nah, siapa lagi yang ingin mengungkapkan afirmasi positif? Oke, siapa? Saya princess. Gak ada yang salah, bener semua. Karena kan tadi yang dibilang sama saya di sini, afirmasi positif itu mengubah pola pikir negatif menjadi positif dan bisa mengurangi stres yang ada di dalam diri kita. Bener banget, ada yang bilang saya hebat, saya keren, saya princess, saya apa lagi tadi? Saya lucu, pokoknya adalah. Nah, dari kalimat-kalimat positif tersebut terdapat beberapa tujuan dalam memberikan afirmasi positif. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa sih meningkatkan kepercayaan diri? Nah, biasanya orang-orang yang tidak melakukan afirmasi positif pada dirinya sendiri itu seringkali dia kurang percaya diri, dia selalu ngerasa takut, dia selalu ngerasa kayak ini bukan aku, kayak gitu. Jadi dia kayak menyingkirkan sesuatu yang seharusnya itu ada dalam dirinya sendiri, kayak gitu. Misal dia sebenarnya mampu untuk berdiri di depan sini, iya silakan. Dia mampu untuk berdiri di depan sini, akan tetapi dia karena kurang percaya diri, jadi dia tidak bisa melakukannya. Nah, yang kedua ini ada menghilangkan stres. Teman-teman semua ada yang pernah dengar nggak sih sebenarnya pikiran yang pikiran negatif yang ada dalam diri kita itu bisa mempengaruhi batin kita dan menyebabkan stres. Nah, dengan afirmasi positif ini bisa banget untuk menghilangkan stres. Nah, yang ketiga ini meningkatkan kesehatan tubuh. Biasanya orang-orang yang selalu overthinking, orang-orang yang selalu punya pikiran negatif, orang-orang yang selalu ngerasa dirinya gak mampu, itu tuh bisa ngeganggu tubuhnya, jadi gampang tumbang, gampang sakit, gampang
gampang, pokoknya gampang turun imunnya. Nah, yang terakhir ini menjadi pribadi yang lebih bahagia. Dari afirmasi positif ini, teman-teman bisa menjadi pribadi yang bahagia, bisa mengungkapkan pikirannya, bisa menyampaikan dengan dirinya sendiri bahwasannya saya mampu loh untuk berada di sini. Next. Nah, di sini ada 4 jenis afirmasi positif. Kira-kira ada yang bisa nebak gak apa? Afirmasi positif ada 4 jenis. Kira-kira apa ya teman-teman? Ayo, ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab? Oke, nggak ada ya. Nah, 4 jenis ini, yang pertama ada afirmasi lisan, yang dimana afirmasi lisan ini biasanya diungkapkan oleh diri kita sendiri dan dilakukan setiap harinya. Ketika ia lagi ngerasa galau, ia lagi ngerasa bad mood, itu bisa ngegunain afirmasi positif ini. Nah, yang kedua afirmasi tulisan. Biasanya orang-orang itu mengungkapkan afirmasi tersebut di buku diarinya. Dia tidak mengungkapkan secara lisan, tapi dia mengungkapkannya di buku hariannya. Misal kayak, saya hari ini akan melakukan ini, saya yakin saya bisa. Yang ketiga di sini ada afirmasi keyakinan, dan yang terakhir afirmasi hati. Afirmasi keyakinan dan afirmasi hati ini saling ketergantungan, yang dimana afirmasi keyakinan dan hati ini sama-sama memiliki tujuan yang sama dari hati. Misalnya kayak aku yakin kalau nanti ulangan aku bagus, aku yakin nanti aku bisa dapat ranking 10, bisa dapat ranking 10 besar. Nah, siapa teman-teman di sini, terutama yang laki-laki, ada punya fans bola? Siapa? Ferry, fans bola apa nih? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih, ntar malam itu ada lomba Indonesia versus Cina. Siapa yang yakin kalau Indonesia bakal menang? Nah, saya yakin. Dari yakin tersebut bisa banget nantinya tuh mempercayai bahwa Indonesia bakal menang, Indonesia bakal bisa masuk ke Piala Dunia. Optimis. Oke, karena kita sudah di penghujung materi, selanjutnya di sini ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Saya akan membagikan 4 kelompok. Oke. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Saya akan menghitung dari 1 sampai 4 sampai belakang. Oke? Mulai dari sini. Nanti hitung. 1, 2, 3, 1, 2, yang belakang. Oke, yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3, yang 4 dengan yang 4.
Silakan dibuat kelompoknya. Oke, udah semua teman-teman. Oke, selanjutnya di sini guru BK sudah menyiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah mading yang dimana nantinya terdapat juga sticky notes. Nah, teman-teman di sticky notes ini menuliskan sebuah impian yang ingin dicapai, atau bisa juga teman-teman menuliskan sebuah lagu atau bukan sebuah lagu, sebuah judul lagu yang menggambarkan diri kalian sendiri. Atau bisa juga kalimat positif yang akan kalian ucapkan setiap harinya. Bisa dapat dipahami teman-teman? Oke, saya akan membagikannya ya. Siapa udah kebagi semua belum? Mau yang pink. Boleh nih. Coba nih bagi. Itu double. Ayo teman-teman, dimulai dari sekarang. Saya beri waktu 7 menit untuk memikirkan. Di sini ada menuliskan satu impian. Ya boleh? Siapa tadi? Judulnya aja yang menggambarkan diri kalian. Judul lagu aja. Tapi isinya kayak maknanya, ih aku banget gitu. Iya. Nih. Yang pertama itu kalian bisa banget nulis impian yang ingin kalian capai. Selain itu, selain dari impian, kalian juga bisa menuliskan sebuah judul lagu yang di dalamnya itu maknanya kayak aku banget gitu. Boleh, terserah kalian. Masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, jadi ini harus Boleh, bebas, terserah kamu. Kamu pengennya nulis sebuah impian atau lagu juga boleh. Oke, gak apa-apa. Apa? Judul lagu yang menggambarkan diri kalian. Jadi kayak di dalamnya itu kayak aku banget gitu. Ya? Dia belum dapat. Belum dapat ya? Udah semua teman-teman sini? Bebas, terserah kalian. Bebas, terserah kalian. Soalnya masih jadi bunga, udah. Bisa pilih antara impian atau judul lagu. Jadi bebas. Boleh kalau mau harapan. Udah? Oke, nanti ya tunggu sebentar. Apa? Boleh, terserah. Ya, boleh? Enggak, jadi kayak misalnya kalian mau nulis impian doang nggak apa-apa, kalian mau nulis juga nggak apa-apa. Jadi pilih salah satu, terserah. Ya, boleh, terserah deh. Di sini udah semua belum teman-teman? Udah belum? Impian kamu apa yang ingin dicapai?
Udah di sini udah semua. Impian kamu apa yang pengen dicapai? Misal mau nonton konser, misal mau ketemu idol atau oke, tunggu sebentar ya. Waktunya 3 menit aja teman-teman. Apa? Boleh. Kenapa salah? Ayo waktunya dipersingkat lagi ya teman-teman. Nanti saya panggil per kelompok untuk menempelkan sikap. Ada yang masih bingung? Kak Feli, dia nggak tahu impiannya. Harapan kamu apa? Karena mau pacaran sama Luna. Luna yang mana sih tadi? Udah semua belum teman-teman? Udah semua belum? Duduk di tempatnya masing-masing, di tempat kelompoknya masing-masing. Udah semua kan teman-teman? Udah semua? Oke, selanjutnya dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2, ayo maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 4. Udah semua ya? Oke. Teman-teman duduk di bangkunya masing-masing ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menuliskan di sticky note ini. Semoga apapun harapan, impian, serta motivasi kalian untuk bangkit dari diri sendiri, semoga segera tercapai dan segera terwujud. Amin. Selanjutnya, di sini ada sebuah video. Harap disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, dari video ini dia awalnya seorang pemalu yang tidak berani untuk tampil, tidak berani untuk berada di depan orang banyak. Akan tapi dia sadar bahwasannya hal itu hanya mempengaruhi dirinya sendiri dan tidak bisa bangkit dari perasaan yang
akan dia hadapi ke depannya. Selanjutnya di sini ada hasil penilaian. Harap di scan ya teman-teman. Ayo, siapa yang scan? Di scan ya teman-teman. Nanti di share di di grup kelas atau di ayo. Di foto dulu, di scan, nanti di share dan diisi ya teman-teman, karena ini merupakan penilaian untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah mengikuti layanan bimbingan Tasika hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima oleh teman-teman, dan semoga hari kalian lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan lebih mampu untuk percaya diri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi ada yang menjawab pertanyaan saya ya. Ada Alivia dan Alicia. Alicia dan Alivia boleh maju ke depan. Ini ada Adia. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Alicia dan Alivia. Selanjutnya, teman-teman yang lain tidak perlu khawatir. Saya punya hadiah juga untuk teman-teman perkelompok. Tadi siapa aja kelompoknya boleh perwakilan maju ke depan deh. Kelompok 1 perwakilannya, kelompok 2 perwakilannya, kelompok 3 perwakilannya maju ke depan. Kelompok 4 perwakilannya juga maju ke depan. Bagian ke teman-teman ya. Oh iya Kak, Iya. Iya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua atas waktunya.